Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk mata kuliah praktika akuntansi, kita sudah sampai di bagian terakhir ya. Hari ini yang kita akan pelajari adalah tentang menyusun kartu stok dan juga mencocokkan item-item yang ada di laporan keuangan, khususnya untuk dua item yang utama bagi sebuah UMKM ya. Kenapa Bunda menyebut UMKM? Karena biasanya kalau ekspor penting ini kan memang dipakai untuk UMKM ya. Dua laporan utama yaitu laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan atau neraca. Untuk item laporan yang lain nanti bisa Anda cek sendiri ya. Anda bisa mempelajari cara ceknya itu dari item-item yang punya tunjukkan ya. Baik, saya share screen dulu ya. Saya share screen dulu. Kemarin Anda sudah mengerjakan itu sampai dengan di costing. Kita sudah mengerjakan di costing ya. Di costing sudah kita kerjakan. Nah, tampilan posting Anda, sheet posting Anda setelah Anda jurnal ya, setelah Anda masukkan ke sheet jurnal, tampilannya kan seperti ini ya. Kemudian untuk jurnal Anda, saldonya adalah sebesar 10.441.944.399 rupiah. Kalau Anda beda dua digit terakhir beda sedikit tidak masalah ya. Ketika jurnal Anda berbeda berjumlah sejumlah ini, maka ledger Anda pun jumlahnya nanti juga harus sama. Ya, kalau ledger Anda jumlahnya tidak sama, nah itu sudah warning paling jelas bahwa ada masalah. Baik, ini ledger kita jumlahnya sama ya. Dia dengan jurnal sudah sama ya, 399. Ledger juga sama. Kemudian kita cek dulu laporan posisi keuangan kita. Laporan posisi keuangan kita nilainya sekarang sudah balance. Kalau Anda kemarin sempat tidak balance ya, sempat tidak balance sebelum Anda masukkan alokasi, itu tidak balance-nya besar sekali. Setelah Anda masukkan alokasi, dia semakin kecil, apalagi kalau sudah costing dimasukkan, dia juga akan semakin balance ya. Nah, mengapa seperti itu? Itu karena ada akun-akun tertentu, akun-akun yang sifatnya pro forma, akun sementara ya, seperti akun 1601, seperti akun 5221, 5222 ya, itu adalah akun-akun pro forma. Akun pro forma itu apa sih? Akun pro forma itu adalah akun yang nanti di akhir periode dia akan dialihkan ke akun yang lain. Sehingga nilai di akun-akun pro forma itu nanti akan menjadi 0. Nah, untuk akun-akun pro forma di software yang Anda pelajari saat ini ya, software Excel for Accounting yang kita pelajari saat ini, itu dia tidak dilingkan ke laporan laba rugi atau laporan posisi keuangan. Sehingga sebelum Anda menyusun costing ya, itu dia tidak balance. Ketika Anda sudah mulai masukkan 1601 saja, yaitu akun gaji untuk PT PSS ini ya, ketika kita masukkan 1601, dia tidak balance. Semakin lama tidak balance-nya semakin besar ya. Kenapa? Ya itu tadi, karena akun-akun pro forma itu di software kita ini tidak disambungkan ke laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi. Kenapa kok tidak disambungkan? Itu adalah pilihan dari programmernya ya, karena memang itu adalah akun-akun yang dia di akhir periode nanti akan saldonya 0. Jadi kalaupun dia ditampilkan dulu di laporan laba rugi atau laporan posisi keuangan, itu di akhir periode juga tidak akan ada efeknya, karena saldonya akan sama saja ya, yaitu jadi 0. Baik, kalau punya Anda sudah seperti ini, sudah sama seperti ini, kemudian Anda juga harus pastikan dulu ya, pastikan dulu bahwa tiap-tiap item kita ini sudah sama. Karena kalau itemnya tidak sama, ya nilainya tidak sama, bisa saja harusnya dia masuk di kas misal, tapi ternyata di punya Anda itu masuk di piutang. Atau mungkin dia harusnya masuknya di utang dagang, tapi ternyata masuknya punya Anda ada di utang biaya, misalnya nama akunnya. Ya kan, walaupun nanti saldonya sama, ini kita sudah sama ya, Anda juga harus pastikan dulu bahwa tiap item atau tiap akun ini saldonya sama juga.
Begitu juga untuk laporan laporan laba rugi ya. Sampai dengan sebelum Anda memasukkan stok ya, laporan laba rugi kita itu posisinya adalah kita laba 1.900.969.867 rupiah sebelum Anda memasukkan BM26 ya. Ini nanti akan Bunia berikan filenya ya, kemudian Anda harus cocokkan per itemnya punya Anda sudah betul atau belum. Nah, yang untuk laporan posisi keuangan ya mungkin nanti kita akan beda sedikit ya, khususnya untuk kolom piutang karena saya pakai yang sebelum revisi terbaru, bedanya hanya sedikit saja. Piutang di sini dijadikan satu ya, piutang kalau punya Anda, piutangnya itu dibeda-bedakan ya, ada piutang karyawan, ada piutang dagang dan sebagainya. Tapi secara total jumlahnya kita harus sama, 1.238.925.000 ya. Ini ya untuk piutang, sekali lagi ya, untuk piutang punya Anda dirinci, yang saya tampilkan di sini ini dia tidak dirinci. Tapi secara total jumlahnya nanti harus sama. Baik, sekarang sudah Bunia siapkan ya contoh penyelesaian kalau ada yang tidak sama. Bunia tampilkan dulu contoh yang sudah saya siapkan. Ini punya teman Anda. Ini punyanya Febi ya, punya Febi yang kebetulan tadi sudah dibantu cek oleh Bu Zakia. Punya Febi ini terciduk ya, ada yang tidak balance, ada yang tidak sama punya Febi ya. Kalau Febi nilai neracanya atau laporan posisi keuangannya ini sudah sama jumlah totalnya 5.606.009.267. Oke, sama, dia juga sudah balance ya. Kalau saya cek sekilas laporan laba ruginya dia juga sudah sama 1.900.969.867 rupiah, sudah sama ya dengan kuncinya ya kan. Kemudian kalau saya cek sebentar alokasinya tidak ada masalah, costingnya dia juga tidak ada masalah, kemudian masuk ke ledger juga dia tidak ada masalah ya. Tapi ternyata di laporan posisi keuangan saldo Febi ini ada beberapa yang berbeda. Yang kasnya Febi 425.758.300 rupiah ya, padahal harusnya di sini adalah 618.258.300 rupiah. Kemudian ada lagi punya Febi piutang ya, piutangnya juga selisih piutangnya Febi ini. Kemudian saya lihat juga tadi, nah akun-akun aset tetapnya Febi ini juga beda ya. Punya Febi mesin 244.975.000, padahal harusnya di sini 246 juta. Kemudian peralatan pabrik juga beda, mobil dan peralatan kantor beda, kemudian kendaraan punya Febi juga berbeda ya. Baik, kita selesaikan satu-satu dulu. Saya mulai dari kas ya. Nah, nanti Anda cara mencocokkannya bagaimana? Anda cocokkan kerjaan Anda dengan file yang akan saya share ya. Anda cocokkan sendiri per item akun laporan keuangan Anda. Sudah sama atau belum? Ya kan? Karena nanti penilaian terakhirnya adalah kami akan cocokkan per akun Anda. Ya. Nah, kasnya Febi itu adalah 425.758.300 ya. Kemudian seharusnya adalah 618.258.300. Saya cari selisihnya ya. Selisihnya adalah 192.500.000. 192.500.000. Kemudian piutangnya dia ini ya, piutang di sini punya Febi itu adalah 1421675 ya. Padahal harusnya adalah 1238925. Oke, saya cari
1.421.675, betul ya? Harusnya adalah 1.238, 1.238.1.925. Oke, ya. Punya Feby selisih piutangnya ini. Coba kita cek nanti ya. Jadi kita selesaikan dulu untuk kasnya Feby ya. Kasnya Feby itu selisihnya 192 juta. Kita cari saja pakai cara yang paling mudah ya. Saya pakai trial and error dulu. 192.500.000 ya. Oke. Ada 2 akun yang pakai itu ya. Kalau saya lihat sekarang akunnya, saya buka saja dulu ini ya, plusnya saya buka untuk cek, tidak ada masalah di sisi rumusnya. Piutang CV Aneka 1131, betul ya. Secara logika dia masuk di akal jurnal ini. Ya, 113107 debit, 41 kredit, 2103 kredit. Oke. Ya, CV Aneka 1131.07. Sekarang saya cari berikutnya, CV Aneka. Oh, nilai 192.500 ada di BM19. BM19 ini adalah rekonsiliasi bank. Ya, rekonsiliasi bank. Uangnya masuk ke bank, betul. Biaya bunga logika boleh saja. Nah, kalau kita lihat ini janggalnya apa ini ya? 192 juta ini. Ini kan ada uang masuk ya, 193 juta, tapi di sini kok uangnya dikeluarkan lagi. Nama akunnya sama, ya. 1112. Jadi lo nama akunnya sama dengan yang ini. Habis masuk dikeluarkan lagi. Coba Anda lihat BM19 Anda, ya, di BM19 rekonsiliasi bank itu CV Aneka itu kan bayar. Cuman perusahaan BSS belum tahu. Kalau dia bayar, maka kas di bank debit, kreditnya mestinya ini bukan 1112, tapi mestinya adalah 1131 titik piutangnya Aneka tadi adalah 07. 1131.07 ya. Oke, sekarang kita lihat dulu ke laporan posisi keuangan. 1131.07 190, mohon maaf, 618.258.300. Sudah cocok ya. Sekarang ke sisi piutang ya. Piutangnya Feby itu adalah, saya cek piutangnya Feby, cara ceknya bagaimana? Ini piutang karyawan, piutang pendapatan, piutang lain-lain, saya jadikan satu. Punya Feby itu adalah 1.238.925. Oh, sudah benar ya. Kunci kita kan juga sama ya. Kuncinya adalah 1.238.925 ya, 1.238.925. Ini tadi bunyinya keliru, ini yang dimasukkan hanya yang piutang saja, harusnya adalah ini ya, ini harusnya adalah jumlah dari piutang ditambah piutang karyawan ditambah dengan piutang pendapatan. Angka ini 1.238.925 ini sudah sama dengan kunci. Ya, sudah selesai masalahnya Feby untuk yang piutang dan kas. Sekarang kita lihat yang mesin-mesin. Mesin-mesinnya Feby 244.975. 244.975. Padahal harusnya adalah 246 juta. 244.975 dikurangi dengan 246 juta. Selisih adalah 1.025.000. Ya. Kemudian peralatan juga ya, coba kita cek. Peralatan dia 70.466.000 ya.
70.466.666 ya, harusnya adalah 71.800.000 ya. 71.800.000. Selisihnya adalah sebesar 71.800.000. Keliru ya. 71.800.000. Nah, selisih sebesar 1.333.334.334 rupiah. Oke, sebentar ya. Coba saya cek dulu. Ini adalah tentang mesin-mesin ya, mesin-mesin. Aset tetap mesin-mesin. Kalau Bunia cek di ledger, Anda bisa pakai trial and error juga ya. Ini cara ini bisa pakai trial and error. Atau kalau Anda mau cara yang sedikit lebih beda ya, kita cari saja. Mesin-mesin itu kan aset tetap ya. Kita lihat aset tetap itu di mesin-mesin. Ya, mesin. Oke. Mesin-mesin. Nah, mesin oven. Ya, 1313. Ini kalau transaksi berhubungan dengan aset tetap itu biasanya berhubungan dengan penyusutan ya. Kayaknya Feby ini salah pada saat menjurnal penyusutannya ya. Sehingga nilai mesin dia berbeda dengan nilai yang seharusnya. Oke, kita kembali ke sini ya. Tadi selisihnya punyanya si Feby adalah 1.025.000. 13333. Oke. Kita cari di jurnal ya. Kalau saya ke penyusutan, kalau mesin mestinya ada penyusutannya kan ya. Di ledger tadi penyusutan mesin itu adalah 1323. Ini ya. Akumulasi penyusutan mesin itu adalah 1323. Anda kan kalau jurnal penyusutan kan beban penyusutan pada akumulasi penyusutan kan. Nah, akumulasi penyusutannya kan 1323 kan ya. Sekarang kita cek di jurnalnya ya. Jurnal 1323 ada tidak? 1323. Oh, bukan. Ini ya kalau di sini ini kan nominal ya. Kita cek enggak ada. Ya kan benar. Berarti Feby ini enggak jurnal untuk akumulasi penyusutan ya. Oke. Biar lebih mudah kita cari saja trial and error-nya tadi 1.025.000 ya. Oke, saya lihat ini jurnalnya Feby. Nah, ini ya kita lihat di sini ini kan beban penyusutan. Ya. Ini beban penyusutan Anda lihat biaya depresiasi mesin mestinya kalau beban penyusutan posisi kreditnya bukan mesin oven, tapi posisi kreditnya adalah akumulasi depresiasi ya. Jadi bukan 1313, tapi seharusnya adalah 132 akumulasi depresiasi. Nah, 1323. Begitu juga untuk peralatan pabrik, ini depresiasi. Bukan 1314, 132. Kita cek 1324 ya. Kemudian kita ke bawah lagi, kita lihat ya untuk mebel dan peralatan kantor ya. Ini ya. Ini kan depresiasi ya. Bukan mebel dan peralatan kantornya, tapi harusnya adalah 132. Akumulasi depresiasi. Sebentar. 1325. Akumulasi depresiasi peralatan kantor. Kemudian yang kendaraan, ini ya, penyusutan kendaraan bukan 1316, tapi harusnya adalah 1326. Akumulasi depresiasi kendaraan. Oke, sekarang kita lihat cek posisi laporan posisi keuangannya Feby ya. Kita cek dulu. Untuk mesin-mesin 246 juta sudah sama ya.
kemudian 71.800, 60.330 juta ya. Oke, akumulasi depresiasinya juga sudah sama. Itu untuk contoh permasalahan dari pekerjaan teman Anda ya. Ya, Anda silakan cocokkan juga ya. Kalau di posisi kewajiban tadi boleh cocokkan sih, tidak ada masalah. Silakan Anda koreksi lagi ya. Terutama Febi ya. Oke, sekarang kita akan tunjukkan contoh yang lain. Punya Febi sudah. Sekarang ini adalah punya contoh yang lain ya. Punya kembarannya si Febi ya. Punyanya Torik ya. Punyanya Torik. Oke. Ini punya Torik, kita cek dulu sebentar ya. Jurnalnya Torik itu nilai totalnya 10.441.944.402 sudah sama dengan kuncinya. Alokasinya saya cek, tidak ada masalah. Postingnya saya cek, postingnya tidak ada masalah ya. Ledgernya tidak ada masalah. Laporan posisi keuangannya dicek, tidak balance ya, tidak balance laporan posisi keuangannya. Padahal mestinya di sini kita sudah posisinya balance karena Anda sudah mulai membalik akun-akun proforma tadi. Kemudian laporan laba ruginya juga beda dengan yang ada di kunci sampai dengan stok belum dimasukkan, angkanya harusnya adalah 1.969.867 ya. Jadi kita cari satu-satu ini laporan posisi keuangan. Kita lihat dulu kasnya. Nah, masalahnya sama kayak kembarannya tadi ya. Kasnya ini 425.758.300, padahal harusnya 618.258.300 ya. Tadi kan sudah ketemu angka selisihnya ya, 192 juta ya. 192 juta. Oke, kita cari 192.500.000 tadi selisihnya ya. Oke, bukan di jurnal penjualan tapi di BM19. Ini ya. Tadi bukan 1112 tapi 1131.07. CV Aneka bayar utang 1131.07. Oke, masalah kasnya sudah selesai. Sekarang saya ke surat berharga. Saya cek lagi laporan posisi keuangan. Ini sama dengan kunci, ini sama. Piutangnya sekarang sudah sama dengan kunci 1238925.000. Persediaannya sudah sama, PPN masukannya sama, persekotnya sama. Sebentar, surat berharganya 45 juta, punyanya Torik harusnya adalah 70 juta ya. Surat berharga sekarang selisihnya 25 juta. Surat berharga selisih 25 juta. Kita ke jurnal ya. Coba trial and error dulu. 25 juta. Surat berharga. Kalau ini 25 juta tapi peralatan pabrik, kan ya? Coba ya. 25 juta lagi. Oke, ini coba saya cari dulu ada berapa angka 25 juta. Investasi saham. Ini 25 juta, ini peralatan pabrik, BRV 07, BRV 09, BRV 09, investasi sementara obligasi, ya, BRV 09, kemudian ada lagi adalah BPV 12, oke. Ada di BPV 12 ya. Di sini kita melakukan pembelian surat berharga. Kita melakukan pembelian surat berharga nilainya 25 juta. Ya. Tadi kalau Bunia cek ada lagi itu di ini tidak mungkin ya karena ini tentang peralatan pabrik. Ini
Nah, ini kita jual surat berharga kita ya. Obligasi, oh ini obligasi ya bentuknya ya 25 juta. Kemudian ada lagi itu ada di BPV 12, 25 juta. Oke, Anda coba cek di modul Anda, apakah memang untuk BPV 12 ataupun obligasi itu tadi nomor akun yang disepakati di kelas sudah betul ya. Kalau Bunia cek ini mestinya ya, ini yang di sini ini BPV 12, ini kita tidak pakai nomor akun 1201, tapi harusnya adalah 1121. Kita masukkan di investasi sementara saham ya. 1121 nilainya. Nomor akunnya yang kita pakai di kelas adalah 1121. Oke, sekarang kita cek lagi untuk posisi laporan posisi keuangannya, surat berharga sudah 70 juta ya. Kemudian lihat di PPN masukan, PPN masukannya punyanya Torik ini 85 juta, padahal harusnya adalah 96.438.500. Coba dikurangi ya, dikurangi dulu 96 juta 438.500 ya, dikurangi dengan 85.088.500 ya. Kalau kita kurangi 11.350.000, masuk ke jurnal, kita cari di jurnal 11 juta, berapa tadi 350 ya. 350.000 ini bukan. Nah, angkanya hanya di sini yang ada. Ini adalah pembelian ya. Ini ceritanya kalau saya lihat di sini, ini kita beli telur 113 juta, bayar pajak ya. Kemudian Anda belinya secara kredit, ya kan? Kalau Anda mau lebih yakin, lihat modulmu FEB 02. Tapi kalau kita beli telur kan harusnya akunnya bukan 1152, melainkan 1151 pajaknya ya. Ini harusnya 1151 ya. Oke, sekarang kita ke laporan posisi keuangannya dulu, dilihat PPN-nya sudah betul. Sekarang ke perskot ya. Perskotnya Torik itu adalah 210 ya, masih ini. Kemudian harusnya adalah 193.300.000 ya. Coba saya cari ya perskotnya Torik ini ya. Perskotnya adalah 210.800 dikurangi dengan 193.300. Berapa? Selisihnya adalah sebesar 17.500.000 ya. Coba saya cari dulu 17.500.000. Perskot. Perskot itu yang masuk kategori perskot. Coba kita lihat dulu. Perskot apakah? Perskot itu ini ya. Biaya asuransi perskot. Perskot perjalanan dinas ya. Dia masuk di kelompok perskot. Oke, 17 juta. Tadi selisihnya adalah 17.500.000. Kita cari. 17.500.000 dia ada di BPV 06 ya. Ini kalau ini tidak mungkin karena ini adalah penjualan ya, jadi dia tidak mungkin berhubungan dengan perskot. Ini adalah pajaknya saja kan ya, 2103 malahan ya. Ini enggak. Oke, kita lihat di sini. Anda bisa cek BPV 06 ya. BPV 06 Anda di modul BPV 06 itu nomor akunnya apakah 1152 ya. Kalau di Bunia ini harusnya nomor akunnya adalah 2104 ya.
Ini 2104. Ya. Kemudian skor sudah. Sekarang kita lihat laporan posisi keuangannya lagi ya. Laporan posisi keuangannya masih selisih 2 juta ya, masih ada selisih 2 juta. Laporan laba ruginya itu juga masih selisih sebesar 2 juta ya. Laporan laba rugi masih selisih keuangan, punya torik, item per itemnya ya sudah sama sebetulnya ya. Jadi kas sudah sama, kemudian piutangnya juga sudah sama, total piutangnya sudah sama, kemudian surat berharganya sudah sama, BPN masukan sudah sama, perskotnya sudah sama 193.300 ya. Permasalahannya adalah ada di laba rugi di sini ya. Kalau punya cek tadi di laba rugi tahun berjalan ya. Laba rugi tahun berjalan ini punya torik 1.858.000.000 sekian, padahal harusnya adalah 1.900.000.000 sekian ya. Ini ya, dan ketemu selisihnya sebesar 2 juta ya. Karena dia ada posisinya ada di posisi laba rugi yang beda. Laba rugi ini di sini ini kan bisa kita lihat dari sheet laporan laba rugi ya. Kita coba sheet laporan laba ruginya ya. Saya cocokkan sheet laporan laba rugi dia. Nah, ini tidak ada masalah di sini. Penjualan kita sama, potongannya sama, biaya pemasaran tidak ada masalah. Permasalahannya ada di pendapatan dan beban lain-lain ya. Pendapatan dan beban lain-lain. Ini 6.370.000, harusnya adalah 7.782.500 ya. 7.782.500 ya. Kalau saya kurangi dengan 6.370.500, selisihnya adalah 1.412.000 ya. Kemudian yang selisih lagi itu ada di posisi ini ya, pendapatan dan laba di luar usaha 250.000, padahal harusnya di sini adalah 3.662.000. 3.662.000 saya kurangi dengan 250.000, akan ada selisih 341.200. Oke ya, selisihnya satu selisih kurang, satu selisih lebih, sehingga ini dengan ini kalau dikurangkan nanti selisihnya adalah sebesar 2 juta ya. Selisihnya 2 juta. Kalau saya cek di sheet ledger, tadi punya lihat di sheet ledger ya. Punya lihat di sheet ledger itu, akun untuk pendapatan dan beban lain-lain itu kan ada di kepala 6 ya. Pendapatan dan beban lain-lain itu ada di kepala 6. Di sini ini ya, pendapatan bunga. Ini akun-akun yang menurut saya wajar saja. Pendapatan biaya bunga, rugi ini wajar ya, rugi lain-lain di sini wajar. Yang agak menggelitik saya itu adalah akun 6301, akun laba rugi ya. Akun laba rugi itu biasanya kan dia dipakai di akhir periode ya untuk closing gitu loh ya. Tapi kok ini sudah ada di sini ya, 6301 akun laba rugi. Coba punya cek dulu jurnalnya ya. Jurnalnya 6301. Nah, hanya satu akun yang dipakai, hanya satu kali transaksi yang pakai akun ini 2 juta ya. Kalau saya lihat dari saya baca jurnalnya dari akun yang sebelumnya, ini ya, dia ada di BRV 07 ya. BRV 07 ini kan transaksinya. BRV 07 ini ya. Nah, oke, ini sepertinya adalah transaksi penjualan peralatan pabrik, ya. Jadi ada transaksi penjualan aset tetap lah, aset tetap dari perusahaan yang lewat
Bank Mandiri, di mana kita terima uang 12 juta, nilai penyusutan dari aset itu sudah 15 juta, gitu ya. Peralatan pabriknya keluar, harga perolehannya adalah 25 juta, ya. Kemudian karena nilai bukunya 13 juta, peralatan dikurangi akumulasi, nilai bukunya kan 10 juta ini peralatan. Kok tahu, Bu? Iya, akumulasinya baru 15 juta, nilai peralatannya kan 25 juta. Berarti nilai bukunya adalah 10 juta. Cuman dijual laku 12 juta. Kalau nilai bukumu 10, dijual laku 12, berarti kan kita dapat laba, ya. Dapat laba 2 juta, ya. Labanya ini harusnya Anda tidak pakai akun 6301. Ya, ini harusnya Anda pakai akun laba rugi penjualan aset tetap, ya. Jadi kalau kita harusnya pakai akun, coba saya cek dulu akun kepala 6 Anda, ya, 61 6 saya 61 coba, ya. Ini kan dari penjualan aset tetap, ya. Nah, ini loh ya. 61 bunga enggak, jasa giro enggak. Nah, laba penjualan aset tetap 6104, ya. 6104 kita ini harusnya, bukan 6103. Nilainya adalah 2 juta. Saya cek dulu ke laporan laba rugi dia. Oke, sudah berubah tapi masih belum sama, ya. Ini harusnya 7.782, ini harusnya 2.200. Ini harusnya 3.662.000. Ya, baik. Sekarang saya cari selisihnya ini dulu, ya. Ini tadi kan selisihnya awalnya dia selisih 1.412.000, ya. Sekarang saya cari coba 1.412.000. Oke, hanya satu akun, ya. Ini adalah transaksi BM19 lagi, BM19 lagi, ya. Pembayaran piutangnya CV Aneka tadi, ya. 1412. Ini adalah biaya, kok biaya posisinya di kredit, ya, 6201, ya. Ini tidak wajar ini, ya, transaksi ini. Mestinya biaya kan di debit. Coba Anda lihat BM19, ya. BM19, ya kan, akun yang nilainya 1.412.000, ya. Di modul Anda, itu apakah harusnya memang 6201, ya. Kok kayaknya aneh gitu loh, kalau biaya ada di posisi kredit. Ntar ya, Bunya lihat dulu, ya. Saya lihat dulu 1412 itu harusnya akunnya adalah 6102, jadi bukan 6201, ya. Jadi bukan 6201 tapi 6102. Saya set lagi, ya, punyanya si Torik, ya. Punya Torik di ini 1412 ini, ya, bukan 6201 tapi harusnya 6102. 62 itu kan biaya. Hal yang aneh kalau biayamu kamu taruh di posisi kredit, ya. Oke, sekarang kita lihat laporan laba ruginya. Laporan laba rugi dia sudah sama dengan kunci 77823662.000, ya. Kita lihat laporan posisi keuangannya. Laporan posisi keuangannya sudah balance juga. Baik, silakan punya Anda masing-masing, Anda cari kesalahannya. Punya Torik dan juga punya Febi juga dicari dulu, apa masih ada yang belum ditemukan dunia tadi, Anda cari sendiri dulu, Anda coba kerjakan, ya. Ada yang lain juga, cari masing-masing kesalahannya, dikerjakan. Apapun yang Anda pelajari hari ini bisa Anda tulis di sheet catatan Anda untuk melengkapi catatan Anda. Sekarang kita akan, kalau sudah siap, ini Anda bisa melanjutkan ke kartu stok, ya. Kita akan mengerjakan kartu stok selanjutnya. Oke, saya akan kerjakan kartu stok.
Oke, saya sharing dulu kartu stok kita. Nah, ini ya, ini punya kita. Kalau Anda sudah cocokkan semua, nanti punya Anda kan nilainya sama-sama ini. 10441, kemudian alokasi kita baik-baik saja, posting kita baik-baik saja, nilai di ledger Anda juga nilainya sama, ya. Sama, laba rugi kita sudah sama semua, laporan posisi keuangan kita juga sudah balance ya. Oke, sekarang tinggal enaknya ini ya, kartu stok saja. Kartu stok atau persediaan, punya Anda saya tahu masih banyak yang kosong ya. Ini punya hanya menunjukkan bagian-bagian yang nanti terutama harus Anda isi saja. Ya, jadi di kartu stok ini 1 Januari. Di 1 Januari itu kan kita ada saldo awal ya. Saldo awal, kuantitinya berapa unit kuantitinya. Di modul Anda kemarin kan sudah disampaikan. Kuantitinya dia ada, kalau saya tidak salah 5.100 ya. Sebentar ya. Kalau tidak salah, kartu stok Anda itu kemarin 5.100 unit. Saya lihat dulu. Unit kita ya, unit kita adalah 5.100 unit ya. Jadi di sini ya, ini Anda isi 5.100 unit. Oke, unit yang masuk 5.100 unit. Saya harap Anda nanti di sini tidak menghitung ya, tidak diketik biasa, tapi Anda pakai rumus nanti bagian-bagian yang bisa kita rumuskan ya. Nah, sekarang berapa rupiah nilai produk yang saldo awal? Ini bisa Anda lihat di halaman yang menunjukkan saldo awal ya. Nilai produk kita di saldo awal Anda lihat di modul Anda. Saldo awal kita itu nilainya adalah sebesar 247.400.000 ya. Lihat di halaman yang menunjukkan saldo awal kita 247.400.000 ya. Oke, ini. Kemudian Anda masukkan ya, tanggal 31 Januari kita ada hasil produksi. Berapa unit yang masuk? Ini kan kemarin sudah pernah Anda coba kerjakan pada waktu di manual ya. Ini bisa Anda tahu dari mana? Ini bisa Anda tahu dari laporan biaya produksi. Berapa unit yang masuk ke gudang? Kemudian, kalau sudah ini masuk, ya berarti di sini value-nya nanti akan nambah. 5.100 unit ditambah dengan ini hasil produksinya yang masuk, maka di sini adalah 5.100 tambah hasil ini. Ya. Kemudian kalau ini hasil produksinya masuk, berarti di rupiah sini, ini juga harus ada yang masuk. Ya, ini ya. Ini berapa unit ini yang masuk? Anda bisa tahunya dari mana? Dari laporan biaya produksi yang sudah disusun. Atau Anda bisa tahunya mudahnya di sini dari jurnal. Jurnal mana yang menunjukkan ada setoran dari bagian si pengemasan ke gudang. Berapa nilai rupiahnya? Di sini ya. Anda lihat, cari jurnal Anda yang menunjukkan setoran ke gudang. Nilai rupiahnya berapa? Ini memasukkannya jangan tulis tangan. Copy paste saja dari sheet jurnal Anda, ya. Di copy paste dari sheet jurnal Anda, kemudian nilai akhirnya dia akan keluar, average cost-nya berapa. Kemudian Anda masukkan FPN, transaksi penjualan, ya. Kalau dijual berarti kan keluar barangnya ya, kuantitinya keluar, ya. Berarti di sini akan berkurang. Ini tadi berapa dikurangi di sini, ya. Kemudian terus Anda masukkan nilai penjualannya ya, ini sama nanti penjelasannya ya. Anda masukkan penjualannya berapa ya. Kemudian value-nya. Nah, lihat di sini otomatis ini nanti adalah nilai dari unit yang Anda jual G kali dengan average rata-rata.
harga per unitnya ini. Ya. Oke. Kalau sudah nilai akhirnya, nilai akhir yang ini berarti kan nilai yang di atasnya ini ya ditambah kalau ada penjumlahan masuk dikurangi dengan yang keluar. Ya. Silakan Anda coba terus sehingga ketemu HPP Anda di sini harus sama dengan yang manual Anda. HPP-nya harus sama. Kalau tidak sama, Bu, berarti ada yang salah. Kalau tidak sama, ya. Nah, HPP-nya harus sama dengan manual, ya. HPP Anda itu 1.390.000.000 sekian, kan? Ya, 1.390.000.000 sekian. HPP-nya harus sama. Oke. Kemudian kalau sudah Anda masukkan di PM26 ini ya di sini jangan keliru bikin jurnalnya. Nanti tinggal ini aja Anda keliru. Nanti laporanmu tidak sama ya. Ini ya 51011141 ya. Nah, sekali lagi kalau sudah jurnal di sini ini percuma kalau tidak dimasukkan di sheet jurnal. Buat di sheet jurnal juga. Copy paste dari yang ada di sini. Di sheet jurnal Anda dimasukkan ya. Nah, oke, sudah dimasukkan ya kan. Ini di sini ya. Nah, ini saya tidak tahu ini angkanya berapa ya. Anda cari sendiri nanti angkanya dia berapa. Oke, kalau sudah dimasukkan otomatis laporan laba rugi Anda juga akan berubah. Ya, laporan laba rugi Anda harus sama dengan yang di manual ya kan. Beda-beda sedikit sih tidak masalah. Oke. Kalau sudah semua, ya berarti pekerjaan kita Excel for Accounting sudah selesai. Anda tinggal melihat saja, ini laporan Anda ya. Usahakan semua pekerjaan Anda dulu di jurnal ini, CC-nya Anda tulis semua ya. Jangan dibiarkan kosong, nanti ada yang nggak connect lagi ya. Kalau kita pakai CC00 di sini, CC00, maka laba rugi divisi akan kosong. Tapi kalau kita mau pakai CC01, ya misal Anda nanti bisa coba sendiri. Kalau kita pakai CC01, maka dia akan muncul. Di laporan divisinya dia akan muncul. Bentar ya. Ini yang munculkan dulu. Oke. Kalau Anda tadi pakai CC00 ya, di jurnalnya 00, Anda bisa lihat di laporan laba rugi divisi dia kosong. Kalau Anda nanti boleh mencoba sendiri, saya ganti semua CC01, semuanya diganti CC01, maka di laporan laba rugi divisi Anda juga akan ada isinya. Ya, laba rugi bulanan, Bu, ini kok value, Bu? Iya, karena jurnal Anda tadi yang PM26 ini masih saya tulis value, masih saya beri angka tanda tanya ya. Nanti kalau Anda sudah masukkan di sini berapa nilainya, dia sudah tidak boleh ada value lagi ya, gitu ya. Baik, itu tugas Anda, silakan Anda kerjakan PM Anda sampai PM26, kartu stok, kemudian juga lengkapi sheet catatan Anda serta cek kembali akun-akun baik di laporan posisi keuangan ataupun di laporan laba rugi Anda ya. Kalau arus kas bagaimana? Arus kas itu sunnah, Anda kerjakan bagus ya, lebih bagus kalau Anda cek ya, Anda cek arus kasnya ya, Anda cek bagus, kalau enggak ya tidak apa-apa, tapi lebih bagus kalau Anda cek juga ya, sehingga Anda semakin banyak belajar untuk tahu bahwa koneksitas antara jurnal buku besar dan laporan keuangan itu seperti apa. Baik, berakhiri ya. Semoga bermanfaat apa yang kita sudah pelajari satu semester ini ya, bisa Anda gunakan baik untuk keilmuan Anda berikutnya maupun nanti mungkin di dunia praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.